Kenapa kita bikin aturan, larangan, dan hidup dalam perjanjian lama? Yang kedua, karena kita mengerti tentang kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi fokus kita bukan lagi soal makanan, fokus kita tentang hidup benar. Hidup damai sejahtera dan hati yang penuh sukacita karena Roh Kudus menyertai. Pertanyaan Pendeta Gilbert, mengapa kita membuat aturan larangan dan hidup dalam perjanjian lama? Jawaban saya, siapa yang membuat aturan larangan dan hidup? Bukankah Allah sendiri yang telah menetapkan aturan dan larangan dalam hidup kita? Bisa baca di Imamat pasal 11 ayat 1 dan 46 dan Imamat 11 ayat 44. Kata Pendeta Gilbert, karena kita mengerti tentang kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Memang benar kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan oleh Roh Kudus. Ya, semuanya oleh Roh Kudus dengan menuruti firman Allah yaitu perintah-perintahnya. Dengan itu kita telah hidup di dalam Roh Kudus. Perkataan lagi dari Pendeta Gilbert. Jadi fokus kita bukan lagi soal makanan, fokus kita tentang hidup benar, hidup damai, sejahtera, dan hati yang penuh sukacita. Karena Roh Kudus menyertai kita. Benar, hidup kita bukan soal makanan, tetapi tentang hidup benar, hidup damai sejahtera, dan hati yang penuh sukacita. Karena Roh Kudus menyertai kita. Tetapi bagaimana Roh Kudus menyertai kita jika kita tidak hidup kudus dan menuruti semua perintah Allah? Jadi pendeta, bagaimana Roh Kudus dapat hidup dalam kita seandainya kita tidak hidup menuruti apa yang difirmankan Tuhan? Misalnya tentang babi atau binatang haram lainnya. Dan yang ketiga, karena kita mengerti tentang kesucian. Bahwa kesucian bukan soal makanan, namun soal pikiran, perkataan, hati, serta perbuatan yang berpadanan dengan firman Tuhan. Perkataan dari Pendeta Gilbert lagi. Karena kita mengerti tentang kesucian bukan soal makanan, namun soal pikiran, perkataan hati, serta perbuatan. Ya. Jawaban saya ada di Alkitab Suci. Kita baca di Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Bunyinya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi di sini katakan ayat 22, ya, ayat 22, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Jadi memang tubuh kita itu harus dikuduskan. Bukan dari makanan saja, tapi dari mata kita yang melihat, hati yang kita yang berpikir, telinga kita yang mendengarkan, mulut kita yang mengeluarkan perkataan, tangan kita yang berbuat sesuatu, atau kaki kita yang membawa kita ke tempat yang tidak benar. Kita harus kuduskan semua, termasuk makanan. Ya. Jadi yang haram tidak boleh kita konsumsi. Tapi tidak ada larangan untuk makanan-makanan yang lain. Karena semuanya adalah ciptaan Allah. Tetapi bukan tentang binatang haram. Karena binatang haram tidak termasuk dalam golongan makanan.